Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Hayatil Wafa, saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah B semester 4. Pada kesempatan saat ini, saya akan memenuhi salah satu tugas UAS saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Jadi, rekrutmen itu sendiri adalah suatu proses pemilihan individu-individu yang memiliki kualifikasi yang relevan untuk mengisi posisi dalam suatu organisasi. Dalam rekrutmen pun memiliki metode. Jadi, dalam proses rekrutmen itu pasti semua perusahaan memiliki metode rekrutmen tersendiri. Metode rekrutmen itu sendiri yaitu satu cara yang diterapkan oleh setiap perusahaan di mana yang akan dipilih manakah yang paling tepat untuk diterapkan. Dan setiap perusahaan pun pasti menerapkan bermacam-macam perbedaan pada metode tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya. Metode rekrutmen pun sangat berpengaruh besar terhadap lamaran yang masuk dalam suatu perusahaan. Metode yang terdapat pada suatu perusahaan untuk seorang karyawan itu terdiri dari dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Dalam pelaksanaan rekrutmen itu sendiri mempunyai dua sumber agar mendapatkan sumber daya manusia. Dua sumber itu sendiri terdiri dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal itu sendiri meliputi penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Lalu sumber eksternal itu sendiri meliputi perguruan tinggi, iklan, agen pemerintah, dan perusahaan yang mencari tenaga eksekutif. Dalam rekrutmen pun terdapat hambatan-hambatan. Hambatan dalam rekrutmen, setiap proses yang dijalankan pasti semuanya memiliki hambatan di dalamnya. Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan seleksi yang pertama yaitu tingkat validitas yang berbeda. Hambatan yang kedua yaitu hambatan biaya, dikarenakan pelaksanaan metode-metode yang ada di perusahaan itu terkadang memiliki biaya yang tidak murah. Untuk dapat mengurangi kendala-kendala yang di atas, maka dari itu diperlukannya kebijaksanaan seleksi secara bertingkat. Dikarenakan semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, maka akan semakin cermat dan teliti dalam penerimaan karyawan. Selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi itu sendiri yaitu suatu proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Proses seleksi pun dapat dilakukan setelah proses rekrutmen telah selesai. Jadi apabila si pelamar belum melaksanakan rekrutmen, maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan proses seleksi tersebut. Proses seleksi adalah suatu langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru di perusahaan tersebut. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik. Sekian penjelasan rekrutmen dan seleksi oleh saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.